Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang pertama, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Jika sebelumnya sudah kita bahas submateri yang pertama, yaitu pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kali ini akan kita lanjutkan ke submateri yang kedua, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu berarti mencari nilai dari variabel X, variabel Y, dan variabel Z yang memenuhi ketiga persamaan. Apabila nilai-nilai yang memenuhi tersebut adalah X0, Y0, dan Z0, maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3 adalah X0, Y0, Z0. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Salah satu caranya adalah dengan mengubah sistem persamaan tersebut menjadi persamaan satu variabel. Nah, pada subbab ini akan kita pelajari cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi substitusi dan metode atau cara determinan. Nah, metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yang pertama adalah metode eliminasi substitusi. Nah, tujuan dari cara ini adalah untuk memperoleh persamaan satu variabel dengan menggunakan cara eliminasi. Kemudian, substitusikan variabel yang sudah diketahui nilainya ke persamaan lain, sehingga diperoleh nilai variabel lainnya. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan cara eliminasi substitusi ini adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama, amati ketiga persamaan tersebut. Kemudian, pilih variabel yang koefisiennya sederhana, misalkan variabel Z. Kemudian langkah yang kedua, eliminasi dua pasang sistem persamaan untuk memperoleh sistem persamaan linear 2 variabel tanpa variabel Z. Langkah yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel tersebut sehingga diperoleh salah satu nilai variabel, misalkan variabel Y. Selanjutnya langkah yang keempat, substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan linear 2 variabel sehingga diperoleh nilai variabel lainnya, yaitu nilai X. Nah, langkah terakhir, substitusikan nilai X dan nilai Y ke salah satu persamaan linear 3 variabel sehingga diperoleh nilai Z. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh soal sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk soal cerita. Perhatikan contoh soal berikut ini. Pada suatu hari, Andi, Bayu, dan Jody panen jeruk. Hasil kebun Jody 10 kg lebih sedikit dari hasil kebun Andi dan lebih banyak 10 kg dari hasil kebun Bayu.
Tentukan jumlah hasil panen kebun Andi jika jumlah hasil panen dari ketiga kebun 195 kg. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah mengubah bentuk soal cerita ini menjadi bentuk model matematika. Nah, dari soal cerita ini terlihat bahwa yang dibicarakan dari soal itu adalah panen hasil kebun jeruk Andi, Bayu, dan Jody. Maka akan kita misalkan hasil panen jeruk di kebun Andi, Bayu, dan Budi ini dalam bentuk variabel. Misalkan hasil kebun Andi itu kita nyatakan dengan variabel X, kemudian hasil kebun Bayu kita nyatakan dengan variabel Y, dan hasil kebun Jody kita nyatakan dalam variabel Z. Nah, diketahui di sini bahwa hasil kebun Jody itu 10 kg lebih sedikit dari hasil kebun Andi. Maka model atau kalimat matematikanya adalah, nah, hasil kebun Jody, maka di sini Z sama dengan 10 kg lebih sedikit dari hasil kebun Andi. Maka hasil kebun Andi yaitu X dikurang dengan 10 kg. Sehingga model matematikanya adalah Z sama dengan X dikurang 10. Nah, bentuk ini dapat kita nyatakan menjadi X dikurang Z sama dengan 10. Nah, kita nyatakan di sini sebagai persamaan yang pertama. Berikutnya, hasil kebun Jody lebih banyak 10 kg dari hasil kebun Bayu. Maka model matematikanya adalah hasil kebun Jody yaitu Z sama dengan lebih banyak 10 kg dari hasil kebun Bayu. Maka hasil kebun Bayu yaitu Y lebih banyak, artinya ditambah 10 kg. Sehingga model matematikanya adalah Z sama dengan Y ditambah 10. Nah, persamaan ini dapat kita nyatakan menjadi negatif Y ditambah Z sama dengan 10. Kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, terakhir, jika jumlah hasil panen dari ketiga kebun 195 kg, maka model matematikanya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 195. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah jumlah hasil panen kebun Andi. Maka akan kita cari nilai X. Dari ketiga persamaan ini, maka didapat sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu X dikurang Z sama dengan 10, kemudian negatif Y ditambah Z sama dengan 10, dan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 195. Nah, perhatikan sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, di sini terlihat bahwa variabel Z itu mempunyai bentuk yang paling sederhana karena mempunyai koefisien yang sudah sama, yaitu sama-sama 1. Maka akan kita eliminasi variabel Z dari sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, pertama, kita eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Nah, di mana persamaan satunya itu adalah X dikurang Z sama dengan 10, sedangkan persamaan 2-nya adalah negatif Y ditambah Z sama dengan 10. Nah, karena koefisien variabel Z untuk persamaan 1 ini adalah negatif 1, dan koefisien variabel Z untuk persamaan 2 ini adalah positif 1, maka kita jumlahkan kedua persamaan ini. Nah, karena variabel X tidak ada di persamaan 2, maka X ditambah 0 hasilnya adalah X. Kemudian, karena tidak ada variabel Y di persamaan 1, maka 0 ditambah negatif Y hasilnya adalah negatif Y. Berikutnya, negatif Z ditambah Z hasilnya adalah 0. Kemudian 10 ditambah 10 hasilnya sama dengan 20. Sehingga didapat persamaan X dikurang Y sama dengan 20.
Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang keempat. Nah, berikutnya yang kedua akan kita eliminasi variabel Z dari persamaan 2 dan 3. Nah, di mana persamaan 2-nya adalah negatif Y ditambah Z sama dengan 10, sedangkan persamaan 3-nya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 195. Nah, karena koefisien variabel Z untuk kedua persamaan ini sudah sama-sama positif 1, maka kita kurangkan kedua persamaan ini. Nah, perhatikan pada persamaan 2 itu tidak ada variabel X, maka 0 dikurang X hasilnya adalah negatif X. Kemudian negatif Y dikurang Y hasilnya adalah negatif 2Y. Kemudian Z dikurang Z hasilnya adalah 0. Dan 10 dikurang 195 hasilnya sama dengan negatif 185. Sehingga didapat persamaan negatif X dikurang 2Y sama dengan negatif 185. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kelima. Nah, dari kedua persamaan ini, maka didapat sistem persamaan linier dua variabel, yaitu X dikurang Y sama dengan 20 dan negatif X dikurang 2Y sama dengan negatif 185. Maka akan kita cari nilai X pada sistem persamaan linier dua variabel ini. Nah, caranya kita eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5. Di mana persamaan 4-nya adalah X dikurang Y sama dengan 20, sedangkan persamaan 5-nya adalah negatif X dikurang 2Y sama dengan negatif 185. Nah, perhatikan bahwa koefisien variabel Y untuk kedua persamaan ini berbeda, di mana koefisien variabel Y untuk persamaan 4 adalah negatif 1, sedangkan koefisien variabel Y untuk persamaan 5 adalah negatif 2. Maka kita nyatakan koefisien variabel Y untuk persamaan 4 ini menjadi 2. Caranya kita kalikan persamaan 4 dengan 2, sedangkan persamaan 5-nya kita kalikan dengan 1. Nah, untuk persamaan 4 kita kalikan dengan 2, maka X dikali 2 hasilnya adalah 2X, kemudian negatif Y dikali 2 hasilnya adalah negatif 2Y. Dan 10 dikali 2 hasilnya adalah 20. Sehingga didapat persamaan 2X dikurang 2Y sama dengan 20. Nah, kemudian untuk persamaan 5 kita kalikan dengan 1, hasilnya itu tetap, yaitu negatif Y dikurang 2Y sama dengan negatif 185. Nah, setelah koefisien variabel Y-nya ini sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja kedua persamaan ini. Maka 2X dikurang negatif X. Nah, ini artinya sama dengan 2X ditambah X. Hasilnya adalah 3X. Berikutnya, negatif 2Y dikurang negatif 2Y. Nah, ini artinya sama dengan negatif 2Y ditambah 2Y. Hasilnya adalah 0. Kemudian 20 dikurang negatif 185. Nah, ini artinya 20 ditambah 185. Hasilnya adalah 225. Sehingga didapat persamaan 3X sama dengan 225. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari nilai X dari persamaan ini, maka kita bagi kedua ruasnya dengan 3. Sehingga didapat X sama dengan 225 per 3. Nah, hasil dari 225 dibagi 3 adalah 75. Maka didapat nilai X sama dengan 75. Nah, karena X adalah hasil kebun Andi, jadi didapat bahwa jumlah hasil kebun Andi adalah 75 kg. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu.
Berikutnya contoh soal yang kedua. Uang Amir Rp20.000 lebih banyak dibandingkan uang Budi ditambah 2 kali uang Doni. Jumlah uang Amir, Budi, dan Doni adalah Rp100.000. Selisih uang Budi dan Doni adalah Rp5.000. Tentukan jumlah uang Amir. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama, kita nyatakan soal cerita ini menjadi bentuk model matematika. Nah, di sini terdapat uang Amir, uang Budi, dan uang Doni. Maka, kita misalkan bahwa uang Amir itu adalah X, kemudian uang Budi adalah Y, dan uang Doni adalah Z. Nah, untuk pernyataan yang pertama, uang Amir Rp20.000 lebih banyak dibandingkan uang Budi ditambah 2 kali uang Doni. Maka model matematikanya adalah X sama dengan Y ditambah 2Z ditambah 20.000. Selanjutnya persamaan ini dapat kita nyatakan menjadi X dikurang Y dikurang 2Z sama dengan 20.000. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang pertama. Berikutnya pernyataan yang kedua yaitu jumlah uang Amir, Budi, dan Doni adalah Rp100.000. Maka model matematikanya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 100.000. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kedua. Terakhir pernyataan yang ketiga yaitu selisih uang Budi dan Doni adalah Rp5.000. Maka model matematikanya adalah Y dikurang Z sama dengan 5.000. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah jumlah uang Amir. Maka akan kita cari nilai X. Nah, dari ketiga persamaan ini, maka akan terbentuk sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu X dikurang Y dikurang 2Z sama dengan 20.000, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 100.000, Y dikurang Z sama dengan 5.000. Nah, perhatikan kembali ketiga persamaan ini. Nah, perhatikan bahwa ketiga persamaan ini mempunyai variabel Y dengan koefisien 1 dan negatif 1. Maka di sini akan kita eliminasi variabel Y dari persamaan linear 3 variabel ini. Nah, pertama akan kita eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2, di mana persamaan satunya adalah X dikurang Y dikurang 2Z sama dengan 20.000. Sedangkan persamaan 2-nya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 100.000. Nah, karena koefisien variabel Y untuk persamaan 1 adalah negatif 1 dan koefisien variabel Y untuk persamaan 2 adalah positif 2, maka untuk mengeliminasi variabel Y, tinggal kita jumlahkan saja kedua persamaan ini. Maka, X ditambah X hasilnya adalah 2X, kemudian negatif Y ditambah Y hasilnya adalah 0, kemudian negatif 2Z ditambah Z hasilnya adalah negatif Z, dan 20.000 ditambah 100.000 hasilnya adalah 120.000. Sehingga didapat persamaan 2X dikurang Z sama dengan 120.000. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang keempat. Berikutnya yang kedua, akan kita eliminasi variabel Y dari persamaan 2 dan 3, di mana persamaan 2-nya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 100.000, sedangkan persamaan 3-nya adalah Y dikurang Z sama dengan 5.000. Nah, perhatikan bahwa koefisien variabel Y untuk kedua persamaan ini sama-sama positif 1. Maka tinggal kita kurangkan saja kedua persamaan ini. Nah, karena variabel X pada persamaan 3 ini tidak ada, maka X dikurang 0 itu hasilnya adalah X. Kemudian Y dikurang Y hasilnya adalah 0. Kemudian Z dikurang negatif Z. Nah, ini artinya sama dengan Z ditambah Z. Hasilnya adalah 2Z.
Kemudian 100.000 dikurang 5.000 hasilnya adalah 95.000. Sehingga didapat persamaan X ditambah 2Z sama dengan 95.000. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kelima. Nah, dari dua persamaan ini maka didapat sistem persamaan linear dua variabel, yaitu 2x dikurang z sama dengan 120.000 dan x ditambah 2z sama dengan 95.000. Nah, karena kita mau mencari nilai x, maka akan kita eliminasi variabel z dari persamaan 4 dan 5 ini. Nah, di mana persamaan 4-nya adalah 2x dikurang z sama dengan 120.000, sedangkan persamaan 5-nya adalah x ditambah 2z sama dengan 95.000. Nah, perhatikan bahwa koefisien variabel z untuk kedua persamaan ini berbeda, yaitu koefisien variabel z untuk persamaan 4 adalah negatif 1, sedangkan koefisien variabel z untuk persamaan 5 adalah positif 2. Maka akan kita nyatakan koefisien variabel z untuk persamaan 4 ini menjadi negatif 2. Nah, caranya kita kalikan persamaan 4 dengan 2, dan kita kalikan persamaan 5 dengan 1. Nah, untuk persamaan 4 kita kalikan dengan 2. Maka 2x dikali dengan 2 hasilnya adalah 4x. Kemudian negatif z dikali 2 hasilnya adalah negatif 2z. Dan 120.000 dikali 2 hasilnya adalah 240.000. Nah, sedangkan untuk persamaan 5 kita kalikan dengan 1, itu hasilnya tetap, yaitu x ditambah 2z sama dengan 95.000. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita jumlahkan kedua persamaan ini. Maka 4x ditambah x hasilnya adalah 5x. Kemudian negatif 2z ditambah 2z hasilnya adalah 0. Dan 240.000 ditambah 95.000 hasilnya adalah 335.000. Sehingga didapat persamaan 5x sama dengan 335.000. Maka akan kita cari nilai x berdasarkan persamaan ini. Caranya, kita bagi kedua ruasnya dengan 5. Sehingga didapat x sama dengan 335.000 per 5. Nah, hasil dari 335.000 dibagi 5 adalah 67.000. Maka didapat nilai x itu sama dengan 67.000. Nah, karena X adalah jumlah uang Amir, jadi didapat bahwa jumlah uang Amir adalah Rp67.000. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang pertama, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk submateri yang kedua, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.